wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memulai, kita mengisi absensi dulu ya. Anak-anak bisa mengisi absensi di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Ibu akan memberi waktu 15 menit untuk kalian mengisi absensi terlebih dahulu. Oke, setelah kalian mengisi absensi pembelajaran Google Classroom, kita akan memulai pembelajaran kali ini, yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu untuk siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi penyusun sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian, siswa dapat menjelaskan proses spermatogenesis dan oogenesis. Ketiga, siswa dapat menjelaskan siklus menstruasi. Siswa dapat menjelaskan proses fertilasi, dan siswa dapat menguraikan gangguan pada organ-organ reproduksi pada manusia. Sebagian orang berpendapat bahwa mempelajari tentang reproduksi adalah hal yang tabu, sehingga mereka merasa malu untuk mempelajarinya. Padahal pengetahuan mengenai reproduksi penting, artinya agar kita dapat memahami dengan benar arti penting sistem reproduksi dan tidak menggunakannya secara salah. Kesalahan pemahaman seperti ini dapat diluruskan agar tidak terjadi kesalahan banyak kasus akibat coba-coba dan keingintahuan semata. Karena itu, pada bahasan ini kita akan mempelajari mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi manusia terjadi secara seksual, terjadi melalui proses bertemunya gamet jantan yaitu sperma dan gamet betina yang disebut dengan ovum. Membentuk individu baru disebut dengan fertilisasi. Organ reproduksi pria dan wanita jelas berbeda, akan tetapi mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk melanjutkan keturunan. Kemudian, terdapat organ-organ reproduksi. Yang pertama ada reproduksi pada laki-laki. Reproduksi pada laki-laki yaitu terbagi menjadi dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar pada laki-laki yaitu yang pertama ada skrotum dan penis. Ada skrotum dan penis. Yang pertama yaitu ada skrotum. Skrotum berupa kantung untuk menjaga suhu testis sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu rongga abdomen. Dan yang kedua ada penis. Penis yaitu alat kopulasi. Kemudian yang kedua yaitu organ kelamin dalam pada laki-laki. Organ kelamin dalam pada pria yaitu ada testis, epididymis, vas deferens, vesicula, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, dan uretra. Yang pertama kita akan membahas mengenai testis. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus, sel intestinal, dan sel Sertoli. Yang pertama kita akan membahas tentang tubulus seminiferus, yaitu tempat pembentukannya sperma. Sedangkan sel intestinal yaitu tempat pembentukan hormon testosteron, dan sel Sertoli yaitu menyediakan nutrisi bagi sperma. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai epididymis. Epididymis yaitu saluran berkelok-kelok sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Dan yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens yaitu saluran sperma menuju kantong sperma. Kemudian ada vesicula seminalis yaitu kantung pematangan semen. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat yaitu menghasilkan cairan basah untuk melindungi sperma. Dan kemudian ada kelenjar Cooper yaitu menghasilkan lendir untuk melancarkan jalannya sperma. Dan yang ketujuh ada uretra yaitu saluran terakhir sperma sebelum keluar dari tubuh.
Sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Yang pertama yaitu ada alat kelamin luar, yaitu ada labia mayor, klitoris, orificium aretare, dan hymen. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai labia mayor. Labia mayor atau disebut dengan labia minor berupa lipatan-lipatan yang berada di bawah mons pubis, fungsinya sebagai pelindung vagina. Kemudian klitoris yaitu tonjolan kecil yang ada di dalam labia mayor yang terdiri atas banyak ujung-ujung syaraf. Kemudian ada orificium aretare yaitu muara saluran kencing yang terdapat di bawah klitoris. Kemudian ada hymen atau selaput darah, yaitu bagian yang berada di ujung vagina berupa selaput mukosa yang mengandung banyak pembuluh darah. Dan kita akan membahas mengenai alat kelamin dalam pada wanita, yaitu ada ovarium, tuba fallopi, uterus atau biasa disebut dengan rahim, dan vagina. Ovarium tempat menghasilkan ovum atau satu ovum terbentuk dari perkembangan satu folikel. Kemudian tuba fallopi atau biasa disebut dengan oviduk, yaitu tempat terjadinya fertilisasi dan merupakan saluran ovum menuju rahim. Kemudian ada uterus atau rahim. Uterus atau rahim yaitu tempat pertumbuhan dan perkembangannya embrio. Uterus tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan pertama yaitu lapisan perimetrium yang merupakan lapisan paling luar dan berhubungan dengan rongga perut. Kemudian ada lapisan myometrium yang merupakan lapisan berfungsi untuk mendorong bayi keluar pada proses persalinan atau kontraksi. Dan yang ketiga ada lapisan endometrium yang merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Kemudian vagina. Vagina yaitu organ kopulasi yang permukaannya terdiri dari struktur berlapis-lapis. Kemudian kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Sperma yang telah matang mempunyai bagian seperti kepala, badan, dan ekor. Pada bagian badan mengandung enzim hyaluronisase dan pretase yang berfungsi untuk menembus zona pellucida sel telur pada saat fertilisasi. Berikut ada gambar mengenai spermatogonium. Nanti Ibu akan mengupload gambar-gambar berikut di Google Classroom, nanti kalian bisa lihat dengan jelas ya. Berikut gambar spermatogenesis. Spermatogenesis akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit. Berikut gambarnya ya. Kemudian spermatosit 1 akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder atau spermatosit 2. Ini ya anak-anak. Kemudian yang spermatosit sekunder itu bersifat haploid. Haploid artinya mengandung 23 kromosom atau setengah dari sel induk. Kemudian setiap spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatid. Ini spermatid ya. Dan spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau biasa disebut dengan sperma. Ini spermanya. Kemudian ada oogenesis. Kemudian kita akan membahas mengenai oogenesis. Oogametosis atau proses pembentukan gamet pada perempuan disebut dengan oogenesis. Proses ini terjadi di ovarium. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum dalam ovarium. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. Oosit membelah secara meiosis menghasilkan satu oosit sekunder dan oosit 2. Berikut merupakan gambar proses oogenesis. Kemudian kita akan membahas mengenai menstruasi. Menstruasi adalah peluruhan dinding rahim atau biasa disebut dengan endometrium dan ovum matang yang tidak dibuahi oleh sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi ini terjadi sekitar 28 hari. Pada hari pertama sampai ke-14 terjadi pertumbuhan dan perkembangan folikel primer yang dirangsang oleh hormon FSH yang dihasilkan kelenjar hipofisis. Pada perkembangan ini, sel oogonium akan membelah secara meiosis dan menghasilkan satu sel telur yang haploid. Saat folikel berkembang menjadi folikel Graafian yang masak, atau biasa disebut dengan folikel de Graaf. Folikel ini juga merangsang hormon estrogen yang merangsang keluarnya LH dari hipofisis. Fase menstruasi terdiri dari
Fase menstruasi terdiri dari fase terdiri dari fase aliran menstruasi, fase poliferase, dan fase sekresi. Fase aliran menstruasi yaitu fase pendarahan akibat luruhnya dinding endometrium karena hormon estrogen dan progesteron berhenti. Kemudian, fase poliferase yaitu fase regenerasi sisa endometrium untuk menebal kembali. Dan fase sekresi yaitu endometrium terus menebal kembali, mengandung lebih banyak dan mengembangkan kelenjar yang mensekresikan cairan yang kaya akan glikogen. Kemudian kita akan membahas mengenai fertilisasi. Fertilisasi adalah pembuahan ovum oleh sperma membentuk zigot yang berkembang menjadi individu baru. Fertilisasi terjadi di bagian tuba Fallopi yang membentuk zigot. Zigot akan bergerak menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi embrio. Proses fertilisasi yaitu sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju oviduk tuba Fallopi. Kemudian apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba Fallopi, maka akan terjadi fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula, kemudian morula tersebut terus membelah menjadi blastula. Zigot akan melekat pada endometrium. Proses melekatnya zigot pada endometrium atau dinding rahim ini disebut dengan implantasi. Selanjutnya dimulai proses kehamilan. Kemudian kita akan membahas mengenai gangguan pada organ reproduksi. Ibu akan menampilkan beberapa gangguan pada organ reproduksi, yaitu ada endometriosis, kanker serviks, PCOS, fibroid rahim, gonorrea, dan chlamydia, HIV atau AIDS, dan disfungsi seksual, dan masih banyak lagi. Yang pertama, endometriosis. Endometriosis yaitu penyakit ini terjadi ketika ada jaringan yang tumbuh di dinding uterus. Orang yang menderita endometriosis akan merasa nyeri terutama saat sedang menstruasi, bahkan berpengaruh terhadap kesuburannya. Dibandingkan dengan perempuan subur, mereka yang menghadapi kesulitan memiliki keturunan 8 kali lebih rentan mengalami endometriosis. Cara mencegah endometriosis bisa dengan mengubah pola hidup. Cara mencegah penyakit endometriosis yaitu dengan cara mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat, olahraga teratur, hindari stres, dan juga memilah apa saja sih yang akan dikonsumsi sehari-hari yang bernutrisi. Kemudian, makanan bergizi berperan penting terhadap kesehatan reproduksi seseorang. Dan yang kedua, ada kanker serviks. Kanker serviks jangan disepelekan. Kanker yang disebabkan human papillomavirus atau HPV yang itu disebut dengan kanker serviks. Setiap tahun, puluhan ribu perempuan menderita kanker serviks. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap kesuburan seseorang, namun bisa dicegah dengan rutin melakukan pap smear, terutama bagi yang sudah aktif berhubungan seksual dan melakukan vaksinisasi HPV. Kemudian ada PCOS. PCOS terkadang perempuan baru menyadari memiliki penyakit pada sistem reproduksi berupa PCOS ketika sedang menjalani program hamil. PCOS adalah singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome, yaitu munculnya kantong berisi cairan di salah satu atau kedua ovarium. PCOS ini berkaitan dengan hormon. Untuk mencegahnya, biasanya dokter akan menyarankan menjalani gaya hidup sehat dan aktif bergerak, seperti berolahraga. Kemudian ada fibroid rahim. Fibroid rahim atau uterine fibroid juga merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi yang kerap terjadi. Hanya saja penderitanya kerap tidak mengalami gejala apapun. Dokter biasanya mendeteksi adanya fibroid ini saat melakukan pemeriksaan USG. Kemudian yang selanjutnya ada gonorrhea dan chlamydia, yaitu kedua jenis infeksi menular seksual di atas kerap terjadi dan mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Jika dibiarkan, penyakit seperti ini dapat menyebabkan radang panggul dalam jangka panjang. Masalahnya, infeksi menular seksual juga bisa memicu infertilitas. Cara menghindari tertular infeksi menular seksual seperti ini bisa dengan melakukan seks aman dengan memakai alat kontrasepsi seperti kondom. Selain itu, tidak gonta-ganti pasangan juga
Penting untuk memastikan tidak ada risiko penularan infeksi menular seksual. Dan selanjutnya ada HIV atau AIDS, yaitu sebagian besar kasus HIV pada perempuan diperoleh dari kontak langsung berhubungan seksual dengan pasangan. Tak hanya itu, berbagai jarum dengan orang yang terinfeksi juga merupakan media penularan HIV. Menghindari kedua pemicu itu juga merupakan cara pencegah penularan HIV atau AIDS. Berkat majunya pengobatan modern, HIV bisa diatasi seperti hal penyakit kronis lainnya. Tak sedikit penderita HIV yang kualitas hidupnya tetap baik, bahkan memiliki keturunan. Dengan perawatan infertilitas khusus, memungkinkan penularan virus pada bayi cukup rendah. Selanjutnya itu ada disfungsi seksual. Tak hanya pria dengan disfungsi ereksi, perempuan pun bisa mengalami disfungsi kehidupan seksual, mulai dari seks terasa nyeri, tidak menarik, hingga banyak lagi kondisi yang dapat berpengaruh terhadap kesuburan. Cara mencegah terjadinya disfungsi seksual ada pada komunikasi. Jangan ragu mendiskusikan hal ini tak hanya kepada pasangan, tetapi juga tenaga profesional seperti dokter. Dengan demikian bisa diketahui akar masalah mengapa seseorang mengalami disfungsi seksual dan tak bisa menikmati hubungan intim dengan pasangannya. Kemudian ibu akan menampilkan video mengenai spermatogenesis, oogenesis, menstruasi, dan fertilisasi. Kalian bisa menonton video di link yang ibu sudah cantumkan di Google Classroom ya. Ibu akan memberi waktu kepada kalian untuk menyimak video tersebut. Oke, setelah kalian telah menonton video tersebut, ibu akan memberikan kalian LKS, kemudian kalian kerjakan sesuai kelompok masing-masing. Kelompoknya ibu bagi dari absen genap dan absen ganjil. Kalian bisa berdiskusi melalui WhatsApp group. Untuk mempermudah kalian mengisi LKS, kalian bisa mengulang menonton video yang ibu tadi sampaikan. Dan kalian bisa membaca buku saku yang sudah ibu upload di Google Classroom ya. Setelah kalian mendiskusikan bersama teman kelompok kalian di WhatsApp group, salah satu perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya menggunakan Google Classroom dan akan ditanggapi oleh teman-teman yang di kelas ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya di kolom Google Classroom. Nanti akan ibu bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya ibu akan memberikan soal evaluasi yang sudah ibu upload di Google Classroom. Kalian isi dengan sendiri-sendiri ya, tidak boleh berkelompok dan tidak boleh mencontek. Ini tugas individu. Kemudian, jika sudah selesai, kalian upload di Google Classroom. Kalian tulis dan kalian scan, kemudian kalian upload di Google Classroom. Kemudian ibu akan memberi tugas individu berupa poster. Posternya itu bertema cara mencegah gangguan pada organ reproduksi manusia yang akan dikumpulkan minggu depan. Kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Sekian penjelasan dari ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.